Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya anak-anak? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan baik dan tetap sehat dan semangat dalam melakukan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Langsung saja berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Jadi siapa yang namanya terpanggil, jawab hadir ya. Syarifah Syafitri. Hadir, Bu. Baik. Armanta Sebiring. Hadir, Ibu. Rahmat Rahmadani. Hadir, Bu. Della Angelina Fitri. Hadir, Bu. Nah, baik. Nampaknya kita semua hadir pada pembelajaran kali ini. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah siap ya kita pembelajaran kali ini? Yaitu dengan tema 7, perkembangan teknologi, dengan subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan pembelajaran 1. Next. Lihatlah tempat tinggalku. Udaranya sejuk, tanahnya subur. Dikelilingi sawah dan kebun. Tempat hewan ternak bermain dan berkumpul. Next. Inilah tempat tinggalku, kaya hasil kebun dan sayur mayur, berlimpah susu, daging, dan telur. Selanjutnya, next. Terampilnya warga tempat tinggalku bekerja sama mengolah hasil alam, menggunakan teknologi yang telah maju, menghasilkan sumber pangan yang beragam. Mari kita pelajari macam-macam pengolahan pangan agar menjadi manfaat bagi sesama. Nah, di sini anak-anak, di sekitar rumah Siti dan teman-temannya itu, warganya mengolah hasil alam. Tadi kan udah diceritakan kalau desanya itu asri, banyak sayur mayur, banyak hewan ternak juga. Nah, tanaman sayuran dan hewan-hewan tersebut diolah menjadi bahan pangan. Seperti ada pada gambar, diolah menjadi tempe, lalu ada susu kedelai, permen susu, dan lainnya. Next. Beni, Edo, Siti, dan Dayu berkumpul di teras rumah. Ibu Dayu menyediakan roti. Roti adalah makanan yang terbuat dari tepung. Dayu dan teman-teman menikmati roti buatan Ibu Dayu. Dayu teringat sebuah lagu tentang roti. Dayu menyanyikan di depan teman-teman. Lagu tersebut berjudul Rotiku. Next. Nah, ini lirik lagu Rotiku karya Pak Ateh Mahmud. Liriknya, rotiku persegi 4, kulitnya berwarna coklat, ku tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Itu liriknya dan untuk iramanya dengarkan Ibu ya. Ibu akan menyanyikannya. Rotiku persegi 4,
Kulitnya berwarna coklat, ku tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Nah, itu ya untuk lirik dan irama lagu Rotiku karya Pak Ate Mahmud. Selanjutnya, nah, pola irama suatu lagu. Lagu Rotiku memiliki pola irama yang berbeda. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Pola irama muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Nyanyikanlah lagu Rotiku. Kalian bisa lihat di video di YouTube ya untuk videonya, atau tadi kan telah Ibu nyanyikan. Nah, kamu akan mendengarkan pola irama yang berbeda pada setiap bait lagu. Warna yang berbeda pada setiap lirik lagu menunjukkan pola irama yang berbeda. Oke, next. Siti menunjukkan sebuah teks bacaan. Isinya tentang teknologi pangan. Tahukah kamu apa arti teknologi pangan? Ayo kita baca teks bacaan yang ditunjukkan oleh Siti. Next. Nah, ini adalah teks bacaan teknologi pangan. Ibu saja yang membacakannya. Kalian anak-anak simak baik-baik ya, karena habis ini Ibu akan bertanya. Teknologi pangan. Alam Indonesia sungguh kaya. Kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Hasil panen dan ternak yang melimpah memberi makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Makanan busuk harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak dapat membusuk. Pengolah hasil panen dilakukan dengan cara teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, setelah Ibu bacakan teks teknologi pangan tersebut, coba sebutkan apa yang kamu ketahui dari teks tersebut. Sarifah, coba next kembali ke sebelumnya. Oke, anak-anak, siapa yang bisa menyebutkan apa saja yang kalian ketahui tentang teks tersebut? Saya, Bu. Oke, langsung saja jawab Armanta. Pangan artinya makanan, Bu. Oke, itu betul. Yang lainnya? Siapa yang bisa menjawab lagi? Saya, Bu. Oke, Syarifah, silakan dijawab. Apa saja yang kamu ketahui tentang teks tersebut? Hasil pertanian dan peternakan tidak bisa bertahan lama. Nah, betul. Yang lainnya? Saya Ya, silakan dijawab. Bella? teknologi pangan mengolah makanan agar dapat tahan lama. Betul.
Nah, satu lagi, siapa yang bisa menjawabnya? Saya, Bu. Oke, langsung saja dijawab. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru, Bu. Betul ya. Coba Ibu perjelas lagi jawaban dari Rahmat, yaitu hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Nah, itu ya sudah kalian menjawab semua apa saja yang kalian ketahui tentang teks tersebut. Oke, next. Ibu Edo sedang membuat tahu. Edo mengajak teman-teman untuk melihatnya. Semua tertarik dan ingin belajar membuat tahu. Cara membuat tahu cukup mudah. Pertama, ibu menghaluskan dan merebus kedelai. Hasil rebusan disaring hingga tak ada ampas. Kemudian, hasil rebusan dimasak lagi hingga menjadi susu kedelai. Setelah diberi cuka dan didinginkan, adonan tahu siap dicetak. Oke, next. Luas permukaan suatu bidang. Ibu Edo mengukur luas kain untuk menyaring tahu dengan menggunakan satuan tidak baku. Nah, di gambar anak-anak terdapat dua gambar, yaitu kain A dan kain B. Kedua kain itu akan menutup tahu dengan persegi satuan yang berwarna kuning pada gambar atau satuan luas. Nah, setelah tertutup, kemudian diukur dengan menggunakan satuan luas, maka akan terlihat setiap gambar di bawah ini, yaitu ada kain A dan kain B. Oke, next. Edo dan teman-teman menghitung banyak tahu yang menutupi seluruh permukaan kain A dan kain B. Ya, ini di bawah percakapan Edo dan teman-temannya ya. Banyak satuan persegi yang menutup tanpa celah pada suatu tempat menyatakan luas tempat tersebut. Lalu luas suatu tempat dinyatakan dengan banyak satuan persegi yang menutupi tempat tersebut tanpa celah. Next. Oke, terlihat dari gambar kain A dan kain B. Banyak tahu yang menutupi permukaan kain A ada 8. Bagaimana cara kita menentukan kalau kain A itu ada 8? Kita dapat langsung menghitung satuan persegi, yaitu di kain A ada 8, dapat kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, permukaan kain B ditutupi oleh 16 tahu berbentuk persegi. Cara menghitungnya sama dengan kain A tadi ya. Yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Oke, next. Nah, amati gambar di bawah ini. Hitunglah luas dari setiap gambar tersebut. Luas bidang A adalah titik-titik satuan. Siapa yang bisa menjawab? Tadi Ibu sudah mengajarkan bagaimana cara menghitung satuan persegi. Untuk luas bidang A ada berapa? Siapa yang bisa menjawab? Kalian tinggal menghitung di gambar A itu ada berapa persegi. Ada 5, Bu. Nah, betul. Di gambar A, luas bidang A itu ada 5 satuan. Yang gambar B, luas bidang B adalah titik-titik satuan. Ada 3, Bu. Ada berapa? Ya, 3. Nah, betul. Luas bidang C ada berapa? 4, Bu. 4, Bu. Nah, betul. Gambar bidang C itu ada 4 luas persegi bidang.
Satuan. Oke, lanjutnya luas yang paling kecil adalah bidang. Bidang B, Ibu. Nah, betul. Karena bidang B hanya terdapat 3 persegi satuan. Luas yang paling besar adalah bidang. Siapa yang bisa menjawab? A, Bidang A, Bu. Bu. Betul. Luas bidang A yang paling besar karena gambar A perseginya satuannya ada 5. Nah, itu tadi ya materi pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang kita akan melakukan refleksi sebentar ya anak-anak. Dari pembelajaran atau materi yang telah Ibu berikan barusan, apa saja yang dapat kalian ketahui dari materi yang Ibu berikan tadi? Yang pertama tentang teknologi pangan, Bu. Nah, betul. Yang kedua, Mengenai lagu-lagu tentang rotiku dan iramanya. oke lanjut. Yang ketiga, Cara menghitung satuan luas yang menutupi satu daerah, Bu. oke, berarti kalian sudah tahu dan sudah paham ya sedikit banyaknya tentang materi yang telah Ibu berikan pada hari ini. Oke, sebelum kita akhiri pada pembelajaran kali ini, ada baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, pembelajaran kali ini telah selesai. Akan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.